pada pagi hari ini dan tentunya seperti biasa diawali dari materi fundamental yang akan dibawakan oleh Mas Chandra, kemudian materi utamanya dari Hiban, dan setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk sahabat Miraset yang ingin tanya, bisa langsung tulisnya di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat. Jadi di kolom Q&A, nanti Mas Chandra akan bantu pilih pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bisa dibantu jawab oleh Hiban, dan di akhir sesi juga bisa raise hand ya, sahabat Miraset. Jadi 2 atau 3 pertanyaan terpilih bisa langsung tanya sama Hiban dan juga Mas Chandra. Oke deh, langsung aja kita mulai pagi hari ini. Saya serahkan waktu dan tempatnya untuk Mas Chandra. Silakan Mas Chandra. Ya, terima kasih Glenda, dan selamat pagi teman-teman Mirai Aset. Mari kita mulai pada sesi pagi hari ini dengan pemanasan sedikit. Kita belajar tentang fundamental. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Di sini kita belajar seputar rasio keuangan. Di sini, rasio keuangan sendiri itu membantu investor dalam menstandarkan laporan keuangan dan mempermudah untuk menganalisa. Nah, di sini, rasio keuangan sendiri itu berguna dalam yang pertama, kita sebagai investor ataupun pemangku kepentingan dapat melihat historis kinerja masa lalu yang dibukukan oleh perusahaan. Nah, jadi kan bisa kita lihat rasio keuangan itu berasal dari laporan keuangan. Nah, di sini rasio keuangan itu membantu kita untuk melihat bagaimana sih kinerja masa lalu si emiten. Apakah cenderung baik atau tidak, cenderung bertumbuh atau enggak nih. Lalu berikutnya itu dapat membantu kita dalam mengcompare antara perusahaan A dan juga perusahaan B. Yang itu harus perusahaan dalam bidang yang sejenis. Contoh, kita bisa compare antar perusahaan batubara atau antar perusahaan perbankan misalnya. Itu harus sejenis. Kita nggak boleh compare misalnya antar perbankan dengan batubara, itu nggak boleh. Karena lini bisnisnya itu akan berbeda. Rasio-rasio keuangannya pun akan berbeda. Dan interpretasi dari hasil rasio juga akan berbeda, jadi harus sama. Lalu yang ketiga, kita juga bisa dengan rasio keuangan ini itu membantu kita nih untuk melihat kira-kira rata-rata industri berapa sih dari rasio tersebut. Nah, apakah perusahaan yang kita analisa itu rasionya itu di bawah atau di atas rata-rata industri nih. Nah, itu fungsi dari rasio keuangan. Membuat standar output dari laporan keuangan yang dihasilkan. Nah, rasio keuangan itu terdiri atas 5 macam. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Di rasio likuiditas itu menceritakan atau menggambarkan seberapa liquid perusahaan. Nah, liquid itu maksudnya adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada current ratio, itu kita bisa melihat perbandingan antara aset lancar perusahaan dengan hutang lancarnya. Nah, di sini kalau aset lancar maupun hutang lancar itu merupakan aset yang di bawah 1 tahun, dan kalau hutang lancar berarti hutang yang di bawah 1 tahun. Lalu kedua, quick ratio. Di sini kalau quick ratio itu kita membandingkan rasio-rasio yang lebih lancar dibandingkan current ratio. Di quick ratio kita menggunakan ada kas, lalu ada piutang, dan ada kas, piutang, dan juga item yang setara kas. Nah, itu kan lebih liquid dibandingkan current ratio. Nah, kita bisa lihat dari likuiditas lancar dari situ juga. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Di sini kita bisa melihat seberapa banyak sih kas yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Dan yang terakhir adalah cash turnover ratio. Kita bisa melihat perputaran kas perusahaan itu seperti apa. Lalu berikutnya kita melihat dari rasio aktivitas. Nah, di sini kita melihat seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dia miliki. Yang pertama itu inventory turnover, yaitu kita bisa melihat dari perputaran persediaan yang dia miliki. Seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dia dan menghasilkan laba. Jadi semakin tinggi semakin baik. Lalu yang kedua adalah average collection period. Di sini kita bisa melihat seberapa cepat perusahaan dalam mengkoleksi atau menagih piutang dia kepada pihak ketiga. Lalu yang ketiga adalah fixed asset turnover. Kita bisa melihat seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari aset tetap yang dimiliki, seberapa cepat perputaran si aset tetap ini dalam menghasilkan laba. Lalu yang terakhir adalah total asset turnover. Kita bisa melihat dari seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dia miliki. Jadi perputaran asetnya seperti apa dalam menghasilkan laba.
Lalu berikutnya ada rasio profitabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa profitable atau seberapa menguntungkan sih perusahaan. Yang pertama kita lihat dari return on equity. Kita bisa melihat dari laba bersih perusahaan yang dihasilkan dari laba dari modal yang dimiliki nih. Lalu kedua ada return on asset, laba bersih perusahaan dari aset yang dimiliki. Lalu ketiga gross profit margin, laba kotor perusahaan, ya, margin laba kotor perusahaan itu sebesar apa. Lalu ada juga operating profit margin, margin laba operasi. Lalu berikutnya adalah net profit margin, margin laba bersih. Nah, di sini kalau rasio profitabilitas itu berarti semakin tinggi semakin bagus. Lalu berikutnya kita bisa melihat juga rasio solvabilitas. Kita bisa melihat nih kira-kira hutang perusahaan itu banyak atau enggak dibandingkan dengan modal maupun aset yang dimiliki. Kita bisa melihat dari dua rasio, yaitu adalah debt to equity ratio dan juga debt to asset ratio. Nah, kalau debt to equity, kita membandingkan nih antara hutang perusahaan dengan modal yang dimiliki. Apakah lebih banyak hutangnya atau lebih banyak modalnya? Kalau lebih banyak hutangnya berarti agak riskan nih, karena perusahaan itu harus bayar bunga juga, dan juga ada resiko dia nggak bisa bayar utang. Tapi perlu diingat, eh, kalau hutang lebih besar itu belum tentu jelek. Karena kembali lagi, lini bisnis perusahaan itu berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di properti, itu pasti hutangnya lebih tinggi. Karena dia kan, lini bisnisnya adalah dia ngebangun dulu, ngutang dulu, baru dapetin laba. Nah, beda dengan misalnya perusahaan konsumer, dia nggak harus hutang besar seharusnya. Nah, jadi balik lagi kita harus melihat dulu nih perusahaan itu bergerak di bidang apa, bisnisnya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Nah, di sini rasio keuangan dibandingkan dengan harga sahamnya nih. Jadi kita memasukkan variabel harga saham di dalamnya. Yang pertama adalah earning per share. Nah, di sini adalah laba bersih per saham nih. Kita melihat seberapa besar laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar dia. Lalu kedua adalah price to earning ratio. Nah, di sini kita bisa melihat harga saham perusahaan yang saat ini dibandingkan dengan earning per share tadi nih. Nah, lalu berikutnya adalah price to book value. Kita melihat harga pasar saat ini dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Nah, di dalam rasio nilai pasar, tadi kan yang pertama kita bahas earning per share. Nah, kalau earning per share itu semakin tinggi semakin bagus. Beda dengan price to earning ratio dan juga price to book value. Kalau price to earning ratio dan price to book value itu rasio dia angkanya semakin kecil, maka menunjukkan semakin murah harga saham perusahaan saat ini. Jadi kita boleh memikirkan untuk membelinya. Lalu kita lanjut. Nah, ini kita lihat di HOTS ternyata juga udah ada menu 0024. Di sini kita compare sedikit dari emiten yang sempat hot kemarin karena ada perang antara Rusia dan Ukraina. Kita bisa lihat harga komoditas itu cenderung meningkat cukup pesat. Salah satunya adalah batu bara. Kita bisa lihat harga batu bara kemarin di hari Rabu dan juga Kamis meningkat cukup signifikan. Harga-harga sahamnya pun demikian untuk saham-saham batu bara karena adanya kenaikan harga tersebut. Nah, di sini saya lihat ada 4 emiten di batu bara yang bisa kita lihat, yaitu adalah Adro, ITMG, INI, dan juga Harum. Nah, ini contoh di emiten batu bara bisa kita lihat. Di sini menggunakan laporan keuangan di kuartal ketiga. Kenapa kuartal ketiga? Karena untuk laporan full year 2021 itu yang keluar baru ITMG nih. Untuk Adaro, Indi, dan juga Harum itu belum keluar. Nah, kalau kita compare perusahaan, kita harus sama. Nah, tadi kan sama industrinya dan juga sama base laporan keuangannya nih. Karena yang baru keluar itu adalah kuartal ketiga 2021, ya udah kita samain semua pakai kuartal ketiga. Kita bisa melihat nih dari total sales, emiten apa yang paling tinggi? Oh, ternyata ada si Adaro, lalu kedua disusul dengan INDI dan juga ITMG. Lalu COGS atau cost of goods sold ini kita bisa yang menggambarkan beban yang berkaitan dengan bahan baku atau bahan utama dia. Lalu berikutnya ada gross profit atau laba kotor si perusahaan. Kita bisa lihat yang paling besar siapa. Lalu kita bisa lihat lagi ada EBIT, earning before interest sama tax. Jadi laba sebelum ada beban bunga dan juga tax. Kita bisa lihat paling tinggi siapa di sini, masih ada Adaro. Lalu berikutnya ada net income. Kita bisa lihat laba bersih, emitennya yang paling tinggi siapa. Dan kita lihat lagi di atas nih, ada komponen last PE dan juga PBV. Nah, tadi kan sempat disebutkan PE dan PBV itu menggambarkan seberapa murah si perusahaan. Perbedaannya apa?
Kalau PE itu mencantumkan di dalamnya komponen tentang net income perusahaan nih. Jadi kita melihat apakah harga sekarang itu sudah cukup mahal atau enggak dibandingkan dengan laba bersih yang dia hasilkan. Sementara untuk PBV sendiri itu tidak memakai komponen dari laba bersih, dia hanya pakai book value. Nah, kita lihat nih, kalau PE yang paling rendah siapa? Untuk saat ini, yang paling rendah adalah ITMG, dia 4,4. Dan ini bisa kita lihat, ini ada dua warna. Kita bisa lihat warna hijau itu berarti positif, sementara kalau merah itu berarti tandanya negatif. Kenapa bisa negatif? Nah, ini kan tadi sempat disebutkan itu komponen PE adalah net income. Nah, negatif kenapa? Karena kita lihat Indi itu net income-nya dia negatif, sehingga mempengaruhi PEC ini itu negatif juga. Lalu berikutnya adalah PBV. Nah, jadi kita lihat price to book value. Ini yang paling rendah siapa? Nah, yang paling rendah kalau dari PBV itu si Indi ya 1,2 dibandingkan dengan Adaro dan juga ITMG dan juga Harum. Harum paling tinggi sebesar 5,4. Nah, ini menariknya dari rasio keuangan. Kalau di rasio keuangan, kita tidak boleh menggunakan satu aja nih. Misalnya kalau kita mau beli saham, kita pakai PBV doang. Nggak bisa, karena itu tidak memperlihatkan perusahaan ini rugi atau enggak. Kita harus menggabungkan komponen lain. Misalnya dari sisi utang dia seperti apa, dari sisi profitability dia seperti apa. Nah, jadi minimal ada 3 komponen. Ada komponen hutang, tingkat dia menghasilkan laba seperti apa, dan juga dari valuasi, dia murah atau mahal. Lalu kita lihat lagi dari ROA dan juga ROE, bisa kita lihat dari ROE itu paling tinggi adalah ITMG, 34,6%, dan ROA itu paling tinggi si ITMG juga 24%. Lalu dari hutang, di sini kalau di menu ini cenderung dia melakukan pembulatan ya. Jadi dia range-nya itu angka bulat, tidak ada satu angka di belakang koma, jadi langsung angka paling depan saja. Di sini bisa kita lihat untuk Adaro sendiri DR-nya itu 1. Sementara kalau kita detail ada satu angka di belakang koma itu DR si Adaro, saya cek sedikit tadi masih di kisaran 0,6 kali. Kalau ITMG ini 0, dia masih kisaran 0,4 kali. Sementara kalau Indi dia emang cukup tinggi, kisaran 3,8 sampai 3,9 kalau nggak salah. Dan juga Harum ini dia memang cukup kecil di kisaran 0,3 kali ya kalau untuk utangnya. Jadi kita bisa lihat overall untuk emiten batubara sendiri itu utangnya cukup rendah karena kebanyakan masih di bawah 1 kecuali Indi tadi. Dan kira-kira begitu saja untuk materi dari laporan keuangan, materi dari rasio keuangan, semoga bisa dipahami. Langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah materi dari Mas Hiban. Ya, Mas Hiban, apakah sudah siap Mas Hiban untuk membawakan materinya? Sudah Mas. Oke, saya bantu untuk share screen. Nah, Baik, untuk materi terima kasih. kali ini kita belajar tentang psikologi trading ya, Mas? Yap. Oke, silakan Mas Hiban. Baik, terima kasih Mas Chandra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba sharing mengenai psikologi dalam trading. Namun, sebelumnya saya mau disclaimer on terlebih dahulu bahwa saya juga masih belajar dan juga masih banyak hal yang belum saya ketahui dan masih belum maksimal. Jadi, bahwa semua yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekedar sharing, jadi tolong difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri. Next. Jadi, psikologi dalam trading saham. Sepenglihatan saya, selama ini sejak 2019 saya trading, itu banyak trader, termasuk saya dulu, lebih berfokus untuk mempelajari metode daripada money, apalagi main. Nah, berusaha untuk mencari metode trading sesempurna mungkin, padahal metode itu hanya menyumbang sebagian kecil dari kesuksesan trader. Nah, kalau money itu sendiri bisa dijelaskan bahwa untuk manajemen keuangan kitanya, money management kita pada planning kita dalam trading ataupun investasi. Dan justru kesuksesan trader itu sendiri lebih dipengaruhi oleh money. Nih,
oleh money management, dan terutama mind management. Nah, hal ini menurut buku Psikologi Trading by Desmond Wira, itu disebabkan karena faktor psikologi itu sendiri ternyata lebih sulit diukur daripada metode analisa teknikal atau fundamental yang biasa kita lakukan sebagai seorang trader ataupun investor, di mana analisa teknikal ataupun fundamental itu sendiri kan bisa dihitung, dan juga itu bisa kita analisa, bisa kita jabarkan bagaimana caranya analisa teknikal atau fundamental, kita salahnya di mana, benarnya di mana. Namun, faktor psikologi itu sendiri juga tidak dipahami dengan benar bagi sebagian besar trader. Dan yang paling utama adalah bahwa dunia trading itu sendiri sebenarnya sangat tidak bisa diprediksi. Seperti yang kita tahu, bahwa 2019 akhir itu terjadi wabah corona, yang mana pada tahun 2020 awal itu terjadi suatu penurunan yang sangat masif di hampir seluruh indeks di dunia. Jadi hal-hal seperti itu yang itu nggak bisa kita prediksi bagaimana ke depannya market akan berjalan. Oleh karena itu, psikologi trading ini sendiri bisa bermanfaat untuk kita, supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Next. Jadi, kalau trader ataupun investor, itu bisa diibaratkan sebagai nelayan yang sedang mengarungi lautan. Laut itu sendiri bisa punya dua pilihan, memberi kehidupan untuk para nelayan dengan membawanya kepada kumpulan ikan di laut, tapi juga bisa membuat nelayan diterjang badai, sehingga perahu bisa hancur. Nah, kalau nelayan yang baik, bukan yang meminta laut untuk nurut ke dia. Dia minta, "Laut, tolong dong, kasih saya ikan, kasih saya arus air yang tenang, supaya saya bisa mengarungi lautan dengan mudah, dengan tenang." Bukan seperti itu. Jadi kalau nelayan yang baik, kita yang menyesuaikan diri pada kondisi laut. Laut mau sedang badai, laut mau sedang bagaimanapun kondisinya, kita yang bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, trader juga begitu. Kalau trader itu diibaratkan sebagai nelayan, maka market itu merupakan lautnya. Jadi trader nggak bisa ngontrol market, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi misalnya ketika kita trading, kita tidak bisa kan mengontrol market, kita nggak bisa ngontrol harga saham yang mau kita beli harus naik terus. Harga saham yang mau kita beli sedang naik terus, kita pengen harga sahamnya turun sampai sekian persen atau harga sekian. Kita mau sampai seperti itu, nggak bisa kayak gitu. Nah, pasar itu sendiri bergerak atas keinginannya sendiri. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Yang perlu dikalahkan bukannya market, tapi diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih baik daripada diri kita di hari kemarin, yang pada akhirnya membuat kita terus mengupgrade kemampuan trading kita dan juga kemampuan analisa kita. Next. Perilaku trader individu. Sebelumnya, next. Sebelumnya, untuk bisa memahami bagaimana perilaku trader, kita harus memahami dulu bagaimana manusia berpikir. Jadi kalau menurut Daniel Kahneman, peraih Nobel di bidang ekonomi, itu ada dua sistem berpikir pada manusia. Yang pertama itu disebut sistem 1, yang sifatnya otomatis, cepat, dan tanpa usaha yang keras. Langsung ting lah, gitu istilahnya. Jadi dia lebih cenderung bersifat emosional. Nah, yang kedua disebut dengan sistem 2. Sifatnya itu terstruktur, lambat, dan perlu usaha. Misalnya konsentrasi, lebih cenderung bersifat rasional. Namun, pada umumnya, cara berpikir ini yang lebih bekerja terlebih dahulu itu merupakan sistem 1, baru sistem 2.
Nah, karena sistem berpikir cepat yang berperan pertama, jadi ada beberapa implikasi penting pada manusia. Jadi yang pertama itu adalah kita cenderung lebih emosional daripada yang kita kira. Keputusan dan juga tindakan yang kita lakukan cenderung lebih bersifat emosional daripada rasional. Nah, jadi itu pun berlaku kepada kita sebagai trader. Kita umumnya ingin selalu berpikir cepat, ingin selalu eh, mengedepankan apa yang kita lihat terlebih dahulu tanpa harus menjabarkannya, tanpa harus menganalisanya. Baru yang kedua, kita bisa membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, bahkan saat mencoba berpikir rasional pun, itu terkadang aspek-aspek berpikir cepat bisa mempengaruhi sehingga membuat keputusan yang kita ingin lakukan itu menjadi bias ataupun menyimpang. Next. Jadi, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Karena informasi yang masuk terlalu banyak dengan waktu yang cukup terbatas, dan kita mesti berpikir secepat mungkin, bermunculanlah pemikiran-pemikiran yang bias yang bisa dihasilkan. Karena daya tampung kita sebagai manusia untuk informasi-informasi tersebut terbatas, dan juga sistem berpikir kita yang pertama kali bekerja merupakan sistem satu. Jadi, alhasil saat kita ingin berpikir rasional, namun dengan informasi yang cukup banyak dan kemampuan kita yang terbatas, itu lahirlah pemikiran-pemikiran bias di otak kita. Next. Nah, jadi kenapa sih seorang trader itu perlu mempelajari psikologi trading? Karena dari sekian banyak skenario atau kasus yang sudah terjadi selama ini, banyak sekali kasus-kasus yang lebih condong melibatkan perasaan di dalam keputusan trading kita. Seperti yang pertama nih, ketika kita berhubungan dengan masalah uang dan investasi, kita nggak selalu bertindak rasional. Contohnya, akhir-akhir ini saya lihat itu cukup banyak orang-orang yang pengen untungnya besar tanpa harus melakukan kerja yang keras. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau kita pikir dengan logika, itu nggak rasional gitu. Itu nggak sejalan. Kita pengen hasil investasi yang besar, namun tidak dibarengi dengan usaha yang besar juga. Hal-hal seperti ini nih, yang bisa kita perbaiki dengan mempelajari psikologi dalam trading. Yang kedua, misalnya saat mulai trading, kita itu berjuang melawan rasa takut dan juga serakah. Misalnya kayak kita pasti saat melakukan trading itu punya pemikiran seperti kapan ya masuknya, padahal kita sudah punya trading plan sebagai pedoman kita. Tapi tetap aja saat kita mulai trading itu, karena kita tahu market yang unpredictable dan juga sistem berpikir manusia yang serba ingin cepat, jadi hal-hal seperti ini nih, kapan ya masuknya, kapan ya keluarnya, bingung. Jadi bingung sendiri gitu. Yang ketiga, ketika kita udah masuk dan membeli, terus saat rugi, kita pasti pernah berpikir, duh gimana nih turun terus harganya. Padahal kita juga udah punya trading plan. Kalau turun sekian persen, harus buru-buru cut loss supaya trading plan kita terus jalan dan kita bisa memperbaikinya. Kita bisa tahu salahnya di sebelah mana. Seperti itu. Dan saat sudah memutuskan menjual saham, kadang kita suka aja seneng karena profit atau juga nyesel karena harganya semakin naik. Itu masih sering terjadi gitu. Next. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa dalam setiap tahap trading itu terdapat emosi, dan kalau emosi terlalu kuat itu akan sangat mempengaruhi kualitas trading kita. Seperti itu. Next. Jadi apabila kita mempelajari psikologi trading itu ada manfaatnya tersendiri. Yang pertama, kita lebih memahami diri kita sendiri. Kita lebih memahami diri kita sendiri itu di sini maksudnya adalah kita bisa tahu
apa yang terbaik bagi diri kita, apa yang metode mana yang bisa bekerja sesuai dengan psikologi yang bisa kita jaga, yang bisa kita pertahankan, seperti itu. Yang kedua, itu dapat menggunakan psikologi sebagai alat bantu trading. Jadi, supaya kita bisa terus upgrade dalam kemampuan trading kita, psikologi itu salah satu komponen penting di dalamnya. Psikologi bisa membantu kita dalam hal antara lain bisa menjaga kita tetap tenang walaupun dalam kondisi apapun, seperti itu. Lalu juga kita bisa lebih memahami pasar, mengetahui hubungan analisa teknikal dan psikologi, dan juga membantu meningkatkan profit dalam artian ketika kita melihat kondisi pasar seperti apapun kondisinya, mau itu uptrend, downtrend, dan juga sideways, itu pasti ada ciri khas tersendiri di dalamnya. Dan juga terlebih di dalam saham-saham tertentu, itu pasti memiliki ciri khas tertentu. Jadi saat kita mempelajari psikologi trading, itu nanti kita akan bisa lebih memahami pasar itu sendiri, lebih memahami saham yang kita tradingkan. Seperti itu. Dan next. Jadi, tujuan utama kita mempelajari psikologi trading yaitu untuk meningkatkan kualitas trading dari diri kita sendiri untuk selalu upgrade dan improve dari segi analisa dan juga pembuatan keputusan yang kita lakukan. Next. Jadi saya ingin sedikit sharing pengalaman saya mengatasi kejatuhan psikologi. Jadi waktu itu sekitar bulan Maret 2021, itu baru tahun kemarin. Jadi itu memang saya dari awal lebih condong ke arah terus menggulung profit yang saya terima dari market digunakan untuk modal untuk saya trading secara scalping. Jadi otomatis kalau profit bisa lebih besar, tapi kalau rugi juga jauh lebih besar, begitu kan? Nah, pada saat itu ternyata saya mengesampingkan kondisi psikologi saya waktu itu. Jadi waktu itu kondisi saya lagi kurang baik, namun saya tetap memaksakan untuk trading. Jadi di mana yang sudah saya kasih tahu di minggu sebelumnya bahwa kalau kita trading mesti dalam kondisi yang sebaik mungkin, baik itu pikiran kita maupun perasaan kita, supaya keputusan-keputusan yang kita buat selalu bersifat rasional. Dan saat itu perasaan saya dan juga pemikiran saya sedang kurang baik. Jadi pada saat itu hasilnya itu kurang lebih 50% dari total aset saya yang saya gunakan untuk trading itu loss. Jadi di situ benar-benar salah satu tahapan bahwa saya lagi benar-benar lagi di atas, tiba-tiba saja saya langsung ke bawah. Itu benar-benar pukulan yang sangat keras untuk saya, di mana saya sendiri itu cukup terdampak kondisi psikologisnya, apalagi waktu itu masih bekerja sebagai karyawan. Jadi bekerja pun agak kurang enak gitu, banyak pikiran karena loss itu tadi, loss 50% total aset. Nah, di situ saya berpikir ini salahnya di mana dan mencoba untuk memperbaikinya. Di mana waktu itu hal yang saya lakukan adalah saya stop dulu trading. Itu kurang lebih ada waktu sekitar 3-4 minggu saya stop trading dan memikirkan cara bagaimana agar saya tidak seperti itu lagi. Seperti itu. Jadi waktu itu langkah pertamanya, kalau kita sedang terkena dampak psikologis yang cukup besar, itu adalah kita stop dulu apa yang kita sedang lakukan, yaitu stop trading. Lalu yang kedua, kita analisa kita salahnya di mana. Lalu yang ketiga, kita memperbaikinya. Dan waktu itu, kesalahan yang saya buat saat saya analisa adalah saya menempatkan seluruh aset saya dalam
satu keranjang, di mana padahal hal itu sangat beresiko tinggi. Kayak tadi, kalau loss itu bakal benar-benar besar yang kita dapatkan. Jadi di situ saya berpikir bahwa untuk mendiversifikasikan aset yang saya miliki kepada beberapa instrumen investasi dan juga untuk memulai lebih kecil lagi dalam trading saham waktu itu. Jadi modal yang saya tradingkan waktu itu saya kurangin, yang tadinya misalnya 100.000, saya kurangin hampir sampai 25.000. Jadi saya kurangin hampir 75%-nya untuk saya pindahkan di tabungan saya maupun di instrumen investasi lainnya. Seperti itu. Next. Jadi untuk referensi teman-teman bisa membeli ataupun meminjam buku Psikologi Trading by Desmond Wira. Jadi untuk belajar mengenai psikologi-psikologi dalam trading. Next. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, menarik banget nih materinya ya. Tentang psikologi trading itu pastinya akan lebih berpengaruh ke dalam menghasilkan cuan dibandingkan dengan analisa-analisa lain. Karena kalau psikologi kita nggak baik, kita dalam mengeksekusinya pun, mengeksekusi trading plan yang kita bikin juga pasti akan berantakan juga nih. Jadi harus kita handle psikologi dulu nih, harus fresh atau harus tenang dulu sebelum kita execute the market. Ya. Nah, menyambung dengan psikologi nih Mas Iban. Oke. Kan kalau kita lihat nih hari Kamis kemarin itu pertama kali Rusia invasi. Nah, Iya. market kan merah banget tuh Mas Iban. Iya. Ini gimana? Trading kemarin oke nggak tuh pas hari Kamis Mas Wah, Iban? itu loss lumayan gede waktu hari Waduh, Kamis kemarin. mainnya di gorengan atau gimana tuh Mas Iban? Ada di gorengan, ada juga di blue chip yang lagi naik. Cuma waktu itu momentumnya udah hilang, saya malah baru masuk. Itu salah Oke. banget. Itu kesalahan dari saya. Jadi di situ ternyata malah berbuah loss yang cukup besar sih kemarin itu. Ya. Lumayan 2% waktu kemarin ya. Iya, Turunnya IHSG. dalam banget. Untung Lumayan hari dalam. Jumatnya rebound itu, kalau nggak tahu Iya. deh gimana. Oke. Berarti kalau Mas Iban yang pas hari Kamis kemarin itu lebih ngejar di saham blue chip atau di yang goreng-gorengan nih Mas Iban? Dua-duanya, Oh, karena dua-duanya. gorengan itu sendiri susah waktu hari Kamis kemarin. Iya, sedikit banget yang manggung waktu kemarin itu. Iya. Hanya Berarti beberapa aja. mainan komoditas nggak pas kemarin, hari Kamis kemarin? Atau gimana Mas Iya, Iban? kemarin Oh, lagi minyak ya. betul, minyak batu bara. Iya, minyak batu bara. Batu bara nggak ikut sih, minyak doang. Berarti sebelum kita trading, kalau Mas Iban sendiri suka lihat-lihat harga komoditas gitu nggak pagi-paginya? Kadang lihat, kadang, tapi lebih seringnya enggak sih sejujurnya. Oke, karena pakai metode yang percentage gainer kemarin itu ya, Iya. sama volume. Oke, nah ini nyambung lagi dengan psikologi. Tadi kan sempat dibilang kita nggak bisa handle the market nih. Kan kita nggak tahu nih kapan si Rusia mau invasi, kapan ada perang dunia, Iya. kapan market merah segala macam. Nah, kalau buat Mas Ibas sendiri nih, prediksi di hari Senin dan hari Selasa nih, kira-kira market kita gimana Mas Iban? Waduh, Simpel aja kalau nih secara buat general. prediksi nih, Waduh. mungkin kalau saya lihat hari Jumat kemarin merupakan suatu momentum rebound yang baik ya bagi IHSG, dan apalagi hari Selasa, Senin tuh libur kalau nggak salah. Betul. Jadi hari Selasa baru mulai, jadi itu udah masuk bulan Maret. Semoga di bulan Maret kita nyampe IHSG 7.000. Gitu sih. Menurut analisa saya, berdasarkan tren yang terlihat dari chart IHSG, itu trennya masih cukup positif, masih dalam langkah uptrend. Jadi untuk mencapai ATH yang baru itu bukanlah hal yang mustahil. Seperti itu. Lalu dalam pada saat masih bantu transaksi, apakah sering lihat foreign flow gitu nggak Mas? Asing masuk kemana atau jual apa gitu? Enggak, Oh, jarang. enggak. Jarang sih, Mas. Oke, karena lebih tektokan di third liner atau second liner itu ya? Iya. Tapi Nah, emang baru akhir-akhir ini saya jadi mikir, wah, apakah ini saatnya buat
kembali trading di saham-saham big caps karena Oh, waktu awal-awal saya rebound, portofolio saya rebound itu kebanyakan saham-saham big caps big yang caps. membantunya. Jadi waktu apalagi November Hmm, sampai Februari 2021 itu, November 2020 sampai Februari 2021 itu kan banyak banget saham-saham big caps kayak iya. Antam, Teens, KF, IRA segala macam itu membantu banget buat portofolio saya. Jadi mungkin kalau dalam beberapa hari atau minggu ke depan saham-saham big caps itu masih dalam kondisi yang baik, Mhm. bisa dimasukkan ke dalam watchlist seperti itu. Ya, mungkin lebih ke arah main aman kali ya Mas ya. Di Iya, dunia lagi agak genting kayak gini juga ada iya, mau naik suku bunga segala macam, lebih rotasi dikit-dikit lah ke saham-saham blue chip mungkin gitu ya. iya benar. Nah, lalu tadi Mas, tadi kan sampai disebutkan apa ya? Psikologi Mas tuh sempat terganggu pada saat di tahun 2021 pada saat market drop ya. Iya, November atau Maret kalau nggak salah tadi? enggak, waktu itu 2021 tuh Maret. Oh, Jadi waktu Maret. itu sebenarnya bukan marketnya yang ngedrop, tapi emang trading saya aja yang salah, gitu sih. Oke. Berarti itu menimbulkan trauma trauma paling besar di situ atau ada case lain, Mas? Itu trauma paling besar menurut saya. Karena waktu itu 50% total aset saya waktu itu kegerus sama Oke. kesalahan trading saya. Jadi di situ itu benar-benar salah satu momentum yang terburuk Hmm. dalam trading saya sih. Apalagi pas itu masih dalam fase bekerja gitu ya. Jadi kena banget Iya, sih. iya. Terutama waktu itu tuh memang lagi naik-naiknya Hmm. eh, apa hasil trading saya. Jadi Oke. waktu itu saya merasa wah ini benar-benar pukulan yang sangat keras buat saya. Kayak gitu Oke. sih Mas. Paham. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Immanuel nih, Mas. Baik, Selamat pagi. Nah, bagaimana menjaga psikologis menghadapi harga saham yang sudah naik, kemudian turun tajam nih? Mungkin dia udah pegang barang. Nah, baik. setelah dia cut loss, tapi sahamnya malah naik lagi nih. Gimana tuh, Mas? Jadi eh, itu kalau yang bisa saya sarankan gitu ya, berdasarkan pengalaman pribadi, memang hal-hal seperti itu bakal beberapa kali terjadi karena memang tadi ya kondisi market itu unpredictable. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam kondisi tersebut, itu kita harus mikir dulu nih, berpikir cepat, ini gimana kondisi psikologi kita seperti itu. Kalau ternyata kondisi psikologi kita masih baik, eh, kita harus cepat-cepat Hmm. membuat plan baru untuk kita tradingkan. Tapi kalau kondisi kita sudah mulai memburuk, kita udah mulai muncul emosi-emosi negatif seperti saya mau balas dendam ke saham ini, saya nggak mau rugi nih, nggak mau kayak gini. Itu usahakan langsung berhenti terlebih dahulu untuk tradingnya. Karena kalau kita udah eh, memiliki emosi-emosi negatif seperti itu, seringnya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu seringnya kita akan terbawa Hmm. suasananya terus, terbawa emosinya terus, dan malah menghancurkan eh, hasil trading kita itu sendiri pada hari itu. Seperti itu. Jadi harus dilihat dulu kondisi kita seperti apa. Kalau kondisi kita masih cukup baik, kita bisa lanjut trading. Kalau sudah buruk, udah ada emosi-emosi negatif, itu usahakan langsung berhenti dulu. Seperti itu Oke. sih. Nah, terus kalau nyambung lagi nih, nah kalau Mas Iban sendiri, kalau udah punya satu saham nih, tiba-tiba dia turun sampai di bawah cut loss-nya Mas, tapi beberapa menit kemudian dia naik lagi nih, apakah Mas masih ngejar lagi atau udahlah stop dulu aja di saham itu Mas, gimana? Tergantung situasi. Jadi Oke. saya lihat dulu chartnya ini seperti apa. Apakah untuk daily-nya masih bagus Hmm. dan apakah volume volume penurunannya itu kecil atau besar. Kalau volume penurunannya cukup kecil, itu biasanya eh, yang dilakukan oleh market maker itu hanya nurunin Menurut sementara. penumpang. Ya. Biasanya ya yang saya lihat. Jadi kalau volumenya cenderung kecil, itu biasanya hanya nurunin. Tapi kalau volumenya besar, itu benar-benar mau diturunin. Seperti itu. Jadi ya kalau hal itu terjadi, bisa lihat kondisi volumenya juga. Bagaimana Hmm. kondisi volume saat penurunan itu terjadi. Seperti itu. Oke. Gitu sih. Berarti
kalau Mas Iban sendiri sebelum masuk buat scalping saham, berarti yang pertama kali dilihat adalah si candle-nya itu dari yang chart 5 menit, sama Iya, dari volume dan juga dari top gainers-nya itu berarti ya, iya benar. dari kemarin. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya nih. Nah, berarti kalau kita scalping nih, kalau Mas Iban sendiri, itu manual, itu jual belinya manual atau kita pakai yang otomatis itu, Mas? Kalau scalping itu manual ya, lebih enak Manual. manual. Kalau otomatis itu karena bakal lama nge-settingnya. Jadi kan kalau scalping itu sendiri kita memanfaatkan momentum cepat yang sedang terjadi. Jadi kalau Oke. misalnya momentumnya udah hilang sepersekian detik itu bisa gawat kalau kita Hmm. menggunakan cut loss otomatis. Tapi kalau kita bukan scalping, misalnya kita trading style dengan metode swing trading seperti itu boleh pakai eh, otomatis cut loss seperti itu. Gitu sih. Hmm. Kalau scalping sebaiknya manual aja. Scalping manual dan apa ya, kecepatan tangan dan mata mungkin ya ngeliatin harga Iya, harga gitu kan. Oke, sama volume-volume kan trading-tradingnya cepat tuh. Oke, lalu berikutnya nih Mas. Boleh diceritakan tentang perjalanan Mas nih dalam menemukan metode yang paling tepat buat Mas nih. Misalnya awalnya pakai metode apa, bertahan berapa oke. lama, terus loss atau rugi, dan sampai sekarang tuh kayak gimana Mas? Boleh diceritakan Mas Oke. Iman? Jadi waktu itu sebenarnya pas pertama kali masuk ke dunia saham itu Agustus 2019, itu saya benar-benar nggak sama sekali tahu tentang metode-metode, jadi saya ikut-ikutan orang, dan itu kebanyakan metodenya adalah swing trading. Jadi Oke. saat itu saya coba ikutin metode swing trading itu bagaimana, terus ternyata selama hampir 2-3 bulan, itu ternyata eh, loss-nya itu lebih besar daripada profit yang saya dapatkan. Nah, di sepanjang perjalanan itu juga, saya melihat bahwa ada salah satu metode trading, yaitu scalping dari orang di grup itu menarik perhatian saya. Wah, ini menarik juga ya, kalau dalam hitungan detik maupun menit, itu bisa dapat profit eh, lumayan dari saham-saham tersebut. Jadi di situ saya coba ikutin. Sebenarnya karena eh, saya udah ngikutin di awal itu dan dapatnya lumayan baik, profit waktu itu lumayan besar eh, di awal-awal nyoba scalping, jadi ketagihan gitu. Jadi pengen nyoba terus scalping, tapi akhirnya setelah 1 tahun nyoba scalping itu masih aja eh, loss yang didapat lebih besar daripada profit yang saya dapatkan. Hmm. Tapi di situ saya mikir bahwa saya udah berjalan sejauh ini, saya udah trading menggunakan scalping sejauh ini, udah lumayan lama. Jadi waktu itu sekitar November 2019 sampai Oktober 2020 lah saya terus menggunakan metode scalping. Padahal ya hasilnya itu memang loss-nya lebih besar daripada Iya. profit, Mas Chandra. Tapi Hmm. di satu sisi saya mikir bahwa saya nggak bisa nyerah di sini. Saya udah terlanjur kecebur terlalu dalam dan juga sudah menggunakan modal yang cukup besar di sini. Saya terus lakukan dengan trading menggunakan metode scalping. Saya juga sebenarnya yang terjadi waktu itu kayaknya adalah persiapan bertemu keberuntungan momentum. Jadi waktu itu memang saya yang sudah cukup lama scalping, mungkin 1 tahun itu bisa dibilang sebentar ya untuk belajar scalping, tapi menurut Hmm. saya itu sudah cukup lama waktu untuk suffering gitu, untuk ada dalam keadaan loss yang cukup besar, dan pada saat keberuntungan yang datang pada saat itu dengan dibarengi dengan pengalaman saya selama ini trading. Jadi saya pas trading itu pasti belajar hal-hal baru, seperti bagaimana kondisi eh, saham-saham gorengan ketika ditradingkan. Dan pada saat bertemu momentum keberuntungan itu, ya alhamdulillahnya bisa langsung balik dalam waktu 4 bulan trading itu hasilnya. Portofolio saya jadi hijau dan sampai saat Hmm. ini alhamdulillah. Seperti itu sih. Memang kalau hal seperti ini tuh nggak bisa dipungkiri bahwa keberuntungan juga
merupakan salah satu faktor kesuksesan kita gitu ya, dibarengi dengan kerja keras kita dan juga dedikasi kita terhadap sesuatu. Jadi saat saya berdedikasi dan selalu melakukan trading dengan metode scalping itu dan saat bertemu keberuntungan yang tepat, itu alhamdulillahnya waktu itu baru sekitar 1,5 tahun, loss saya sudah eh, balik lagi menjadi profit. Begitu sih Mas Chandra, perjalanan trading saya. Cukup panjang ya perjalanan ya. Nggak mungkin tiba-tiba Lumayan. ujuk-ujuk sebulan 2 bulan scalping. Oh ya udah deh scalping cocok, kan nggak gitu juga ya. Jadi setahun panjang banget nih, harus loss ya. Jadi Iya, sahabat Bire Aset, kalau kita lagi mau nyoba metode baru, jangan takut untuk loss sih, ya kan? Karena kita belajar iya, juga pasti loss dulu kan. Kita awalnya nggak benar-benar. tahu apa-apa, loss dulu ya udah dari loss itu, tapi jangan lupa buat belajar apa nih yang Iya, salah. Nah, temukan style yang sesuai dengan pribadi masing-masing. Nah, kalau Mas Iban tadi kan scalping, kalau saya ya masih belum tahu juga sih. nggak apa-apa Mas. Nanti Yang, bakal datang waktunya. yang penting cuan dulu lah. Iya, Terus berarti aku mau review dikit di portofolio Mas Iban. Berarti kalau oke. sekarang selepas hari Jumat, berarti portofolio sekarang kosong atau masih ada emitennya, Mas? Kosong, kosong, Kosong. kosong. Nah, Iya, berarti nyambung dengan yang minggu-minggu kemarin, karena tipikal Mas Iban kan scalping 1 hari ya. Berarti mm-mm. setelah 1 hari itu bersih berarti ya, nggak ada Bersih, emiten apapun selalu lagi. bersih. Hampir selalu bersih. Mm-mm. Berarti tinggal nunggu nanti di hari Selasa openingnya buat apa nih, buat sarapan kita gitu, Iya, kasarannya gitu ya. benar. Dan di 1 hari itu pernah nggak sih Mas, Mas itu cuma lihat running trade tanpa transaksi apapun gitu, karena nggak lihat ada opportunities gitu. Jarang sih. Oke. Saya suka, kadang ini memang hal yang perlu dihindari juga. Jadi ini sekedar sharing aja. Kadang saya suka bosen kalau lagi mantengin trading trade juga. Itu Hmm. kalau ada saham yang memang lagi rame, itu kadang saya suka masuk. Tapi memang dengan analisa yang kurang di situ tuh. Jadi karena, aduh, ini gimana sih kok nggak ada yang heboh selama mantengin. Itu kadang saya suka iseng aja masuk. Tapi ini jangan jangan sampai ditiru sih. Jadi nggak pernah sama sekali saya dalam 1 hari cuma mantengin aja. Biasanya Hmm. pasti ada sekali pasti masuk gitu sih. Iseng-iseng gitu ya Mas. Mm-mm. Kita sekalian kalau kita rugi ya udahlah sedekah lah gitu. Iya, karena kadang kalau cuma mantengin doang itu bikin ngantuk gitu. Jadi Iya betul. kalau masuk itu kadang bisa bikin kita terjaga gitu. Tapi Hmm. emang ini hal yang jangan ditiru gitu. Ini sangat beresiko kayak gitu sih. Ya. Kalau buat latihan mungkin nggak apa-apa kali ya Mas ya, kita tektokan Ya, kecil gitu. metode satu lot gitu ya. Hmm, betul. Nah, ada lagi nih Mas Iban, pertanyaan dari Pak Muhammad Fadila. Nah, gimana nih kalau kita lagi sakit? Apakah kita trading juga atau gimana nih kalau dari Mas Iban? Apakah itu mempengaruhi Enggak, psikologi kita? enggak trading. Saya Oh, jujur waktu sakit kemarin, waktu minggu hmm, pertama saya nggak hadir untuk mentorship itu karena saya sakit. Jadi waktu hari Senin Selasanya, mungkin Rabu juga kayaknya saya nggak trading, baru tradingnya di hari Kamis. Jadi kalau saya sakit, memang kalau kondisi kita lagi sakit itu otomatis kondisi fisik kita dan juga otak kita itu pasti akan menurun. Jadi hmm, usahakan kalau memang kondisinya lagi nggak fit itu jangan eh, melakukan aktivitas yang menguras otak ya. Jadi trading itu benar-benar menguras otak karena betul. kita tahu sendiri bagaimana market bekerja, bagaimana tekanan yang diberikan oleh market itu bisa sangat menguras otak. Jadi kalau emang lagi sakit istirahat dulu aja karena kita nggak fit untuk trading. Hmm. Begitu Berarti sih. harus fit lah ya, jangan lagi Iya, sakit dipaksain meskipun marketnya bullish, tapi jangan maksain lah, kasihan iya ntar. jangan maksain. Benar. Oke, ada pertanyaan dari Pak Hendrik di Mas Iban. Mas Baik. Iban boleh tolong diberitahu nih, dari teknik money management Mas sendiri nih dalam scalping itu gimana untuk meminimalisir loss gitu. Baik. Pertama yang saya lakukan adalah tadi diversifikasi aset saya. Jadi yang tadinya saya 100% di saham saja, itu Hmm. saya diversifikasikan ke dalam instrumen investasi lain dan menaruh eh, eh, kecil, aset yang kecil untuk di-scalpingkan. Karena saya sudah merasakan bahwa, wah, kalau aset yang terlalu besar itu lumayan juga loss-nya gitu. Jadi di situ. Terus yang kedua, kalau saat trading, kalau memang eh, kita baru mau melakukan trading menggunakan suatu metode, usahakan
jangan terlalu bernafsu untuk selalu ngambil banyak gitu. Kalau yang eh, sudah sering diajarkan itu metode satu lot, itu usahakan gunakan metode itu dulu. Dan untuk apabila kita sudah cukup yakin dengan metode yang kita lakukan, itu bisa menggunakan biasanya kalau yang saya pelajari itu 10% masuk per saham yang mau kita beli. Dan itu juga enggak 10%-nya langsung masuk begitu saja. Ada yang namanya teknik piramid. Jadi kita menentukan titik buy kita untuk suatu saham dan menentukan berapa persen untuk kita masuk di harga A, harga B, dan harga C. Gitu sih untuk money management-nya yang bisa Oke. saya sharingkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Iban. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari Pak Ray Jackson. Nah, Mas Iban, Pak Ray Jackson ini pada saat scalping pas market open tuh dia sering loss. Nah, pas dia loss itu ya udah langsung bad mood nih. Ya udahlah nggak transaksi lagi nih. Nah, langsung tunggu hari besok karena dia merasa psikologi dia itu udah nggak cocok buat hari tersebut. Nah, apakah dia harus berusaha untuk kuat mentalnya atau terus-terusan pakai metode seperti ini, Mas Iban? Gimana, Mas Iban? Baik, biasanya kalau yang saya rasakan gitu ya, selama saya trading ini, itu kalau sudah lumayan sering loss, itu psikologi kita dengan sendirinya akan menguat dan mental juga seperti itu. Nah, tapi kalau memang kondisinya adalah mentalnya masih terus seperti itu, ya sudah hal itu dulu yang dilakukan sambil belajar untuk menguatkan mental. Kalau misalnya loss, itu usahakan bisa kuat mentalnya untuk bisa trading lagi. Tapi kalau memang belum bisa, ya sudah, gunakan saja metode yang ada dulu. Seperti itu sih mungkin, kurang lebih. Karena memang kalau sudah nggak mood dalam trading, dalam artian kita udah bad mood, itu seringkali keputusan kita akan sangat bias dan juga bisa malah membuat hasil trading kita lebih jelek. Seperti itu sih. Oke, thank you. Lalu berikutnya nih Mas Iban, pertanyaan dari Pak Indra Dermawan. Nah, Baik. Mas Iban, kalau ada saham yang kita lagi pegang nih, dia sudah naik, tapi nggak kita jual, dan beberapa hari atau nggak berapa lama lah, dia tiba-tiba ARB nih, ya kan panik dong ya. Itu gimana kita memulihkan psikologi kita untuk melihat saham-saham tersebut nih Mas? Padahal awalnya udah rugi, tiba-tiba ARB nih, kan nggak bisa keluar juga mungkin. Oke, Gimana? jadi yang kayak gini emang cukup sering saya lihat juga di forum-forum eh, suka cerita, oh saya udah beli, padahal udah naik tapi nggak sempat jual. Nah, itu nggak apa-apa. Kita jadi bisa tahu salahnya kita di mana, dan kita jadi bisa belajar eh, kesalahan kita di mana untuk memperbaikinya. Karena kita udah tahu hal kayak gini, kita bisa mencari solusinya. Nah, solusinya itu kita bisa memperbaiki trading plan kita. Dan untuk memulihkan psikologi kita, eh, sebisa mungkin tahan untuk nggak buka OLT kali ya. Jadi, karena kan kalau kita udah buka OLT, yang bakal kita lihat adalah kondisi market dan juga kondisi portofolio kita. Dan saat kita sudah ada di kondisi tersebut, kita suka sedih. Wah, padahal marketnya lagi bagus, tapi portofolio saya begini. Jadi ya, kalau memang kondisinya adalah seperti itu, sebisa mungkin hindari dulu market aja. Libur dulu. Libur Seperti dulu. itu sih. Hmm. Jangan memaksakan trading. Betul. Libur dulu atau enggak jual yang ARB dulu lah, bisa jual dikit dulu lah gitu kan. Iya. Bersih-bersih dulu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih dari Pak Budianto. Nah, Mas Iqbal sering lihat price action nggak pada waktu mau scalping? Misalnya, oh ini emiten mau RUPS atau mau RUPS LB atau mau red issue mau apapun gitu, apakah Mas sering lihat? Kalau ada yang dilihat apa nih price action-nya gitu? Iya, paling saya lihatnya itu, salah satunya right issue ya. Right issue itu memang salah satu corporate action yang
eh, lagi ramai akhir-akhir ini, bahkan dari tahun lalu juga. Jadi right issue salah satu pendongkrak eh, bagi harga suatu saham itu bisa diperhatikan apabila suatu saham mau melakukan right issue. Seperti itu sih. Lebih ke arah kita main di yang emiten ada peningkatan volume dan ketertarikan pasar mungkin kali ya Mas, kalau dari Iya, isu itu. benar. Oke. Nah, lalu berikutnya nih dari pertanyaan dari Bapak Iron. Nah, misalnya ini masih trader pemula, dia masih punya Baik. uang 1 juta nih Mas. Nah, boleh dikasih tahu gambarannya kira-kira metode trading apa yang cocok nih? Gitu. Kan kalau dia scalping mungkin takutnya, oh ini takut ada market maker, takut dibanting segala macam gitu Mas. Baik. Gimana? Jadi kalau memang ilmu kita terbatas dan juga money kita juga terbatas, itu yang bisa, dan tapi kita mau invest ataupun trading, yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita harus tahu dulu kondisi psikologis kita. Kondisi psikologis kita antara lain, kita itu trader atau investor seperti apa? Apakah kita orangnya cukup agresif atau cukup konservatif? Seperti itu. Nah, nanti dari hal itu kita bisa membreakdown-nya kembali. Jadi kalau misalnya kita konservatif, lebih cocoknya dengan metode apa, gitu kan maksudnya. Kalau kita agresif, lebih cocoknya dengan metode apa. Jadi meskipun kita punya resource yang terbatas, kita nggak bisa langsung main pengen metode ini, pengen metode itu. Eh, Kalau yang saya sarankan jangan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang resource kita terbatas, usahakan kita tahu dulu kondisi diri kita supaya kita bisa tahu metode yang terbaik untuk kita seperti itu. Jadi yang pertama tadi, kita harus tahu dulu kondisi psikologis kita, kita orangnya trader atau investor seperti apa, supaya kita bisa memilih metode yang paling tepat untuk kita. Dari metode itu juga bisa dipilih lagi saham-saham seperti apa yang mau kita beli. Seperti itu sih, untuk meminimalisir risiko yang besar. Oke. Lalu berikutnya nih Mas Iban, berkaitan dengan scalping. Untuk Mas Iban sendiri itu mainan di waran atau enggak nih Mas? Atau cuma saham doang? Oke, untuk akhir-akhir ini karena waran cukup populer, iya, saya beli waran yang memang volume dan rentang harganya cukup lebar ya. Yang volumenya besar dan rentang harganya cukup lebar. Kalau volumenya kecil, rentang harganya lebar, itu bahaya banget. Nanti kita bisa beli, tapi nggak bisa jual. Kayak gitu sih. Oke, paham-paham. Jadi balik lagi kita lihat juga dari rentang harga dan juga mungkin dari volumenya kali ya, biar lebih Iya. aman. Oh ya, dan juga dari harga induknya. Harga induk itu sangat Oke. berpengaruh. Seperti itu ya, kalau waran. Jadi waran banyak banget pertimbangannya sih ya, lebih agak Iya, ribet kali kan. iya. Lebih susah untuk trading waran. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Pak Setia. Baik. Apakah dalam scalping itu saat masuk diizinkan nambah ketika turun atau langsung all in aja tuh? Enggak. Sebisa mungkin, kalau kita scalping itu jangan nambah ketika turun. Oke, all in Iya. langsung ya. Nggak all in langsung juga, Oh iya, tapi ya, maksudnya nggak average masuknya lah gitu. secara, iya, nggak average Oke, down pokoknya. ya. Kalau memang udah batas cut loss-nya, sebisa mungkin cut loss. Karena Hmm, scalping itu memanfaatkan momentum yang cepat kan. betul. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan juga dari Pak Marom. Nah, apakah Mas Ibran rutin withdraw keuntungan yang diperoleh? Bagaimana mekanisme withdraw-nya kalau rutin, Mas? Silakan. Iya, saya rutin. Jadi sehari sekali. Kalau memang pada hari itu saya untung, saya withdraw. Kalau rugi, ya saya diemin gitu. Kalau untung pasti saya withdraw sih. Hampir 50%-nya saya withdraw kalau Oke. untung pada saat itu. Dan dipindahkan ke instrumen investasi lain. Begitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi yang boleh ngomong langsung nih ke Mas Iban ya. Baik. Ada pertanyaan dari Australia nih, Mas. Ini jauh-jauh dari Aussie ngeliat Wow. kita nih. Nah, jika harga sahamnya itu turun dan dia Oke. recover, tapi itu masih di bawah harga pembelian dia nih, apa yang harus dia lakukan? Apakah langsung jual aja meskipun itu masih rugi, atau nunggu aja nih, nunggu dia recover gitu? Biasanya kalau saya tergantung dulu lihat chart-nya ya. Terutama chart itu lumayan menggambarkan kondisi saham itu
itu kita lihat chart-nya dalam kondisi daily. Karena kita berbicara scalping, kita berbicaranya dalam rentang waktu yang cukup singkat atau rentang waktu yang dekat ya dengan hari itu. Jadi dilihat bahwa bagaimana trennya, apakah uptrend ataupun downtrend. Kalau memang uptrend dan kita punya harga tapi masih di atas harga penurunan tadi, kita lihat lagi apakah saat penurunan itu volumenya kecil. Nah, kalau volume kecil, ada indikasi bahwa saham ini hanya diturunkan sesaat gitu. Ini Oke. karena kita punya posisi aman, kita masih ada di atasnya, nggak apa-apa kalau mau hold kayak gitu sih. Okay, got it. So depends on the daily stocks itself. Depends on the chart ya, daily chart. Looking the trend, is it downtrend or uptrend? Nah, we can hold if the stocks is still uptrend. Nah, jadi boleh hold jika dia masih uptrend. Oke, thank you Mas Iban. Lalu kita lanjut ke Baik. sesi berikutnya nih, yang sesi Q&A tapi versi premium ya, premium. Jadi Oke. teman-teman boleh nih raise hand jika ada pertanyaan yang boleh yang ingin diajukan ke Mas Iban. Baik. Boleh silakan raise hand jika ingin ada pertanyaan. Oke, sudah ada 10 pertanyaan. Kita mau mulai dari yang mana nih, Mas? Mau yang dari pria atau wanita dulu, Mas? Boleh, terserah Mas Chandra. Oh, terserah, oke. Kita mulai dari Pak Franco deh. Silakan Pak Franco. Halo Pak Franco, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, halo Mas. Halo pagi ya. Halo, Silakan pagi. pertanyaannya. Ya, halo Mas Iban. Iya. Ya, saya mau bertanya tadi di awal sesi tanya jawab saya Baik. untuk mendetek penurunan harga itu dari buangan volumenya gitu ya. Iya, benar. Nah, Jadi saya kalau ingin tahu, misal, Mas, oke, kalau Mas Iban untuk mengecek itu berdasarkan melihat chart menitan 1, 3, atau 5 menit atau seperti apa ya Mas untuk konfirmasi mau ikutan exit juga gitu. oke. Nah, Saya itu. melihat chart 5 menitan. Oke. Iya, Jadi, dan juga biasanya saya melihat kesusunan bid offer-nya juga. Seperti itu. oh baik. Memang kalau bid offer ini agak susah dijelasinnya. Maksudnya gini, jadi ada kadang bid offer yang memang rapih, tapi itu bisa nahan harganya, tapi ada juga bid offer rapih yang memang fake bid. Nah, sebenarnya kalau hal ini untuk membedakan fake bid dan bid yang benar berlaku, itu biasanya untuk saham-saham yang memang biasanya menggunakan metode fake bid, itu ada list-nya gitu. Ini saham ini, saham ini, saham ini, udah pasti kalau dia naik, terus bid-nya berjejer gini, ini udah pasti fake bid. Jadi kalau saham-saham tertentu tuh udah tentu gitu, dia tuh fake bid. Tapi kalau saham-saham di luar itu bisa jadi kalau memang susunan bid-nya rapih, ya memang mau dinaikkan gitu sih. Jadi memang pembacaan bid offer ini perlu waktu untuk mempelajarinya supaya kita memang hafal dan mengetahui saham-saham apa saja gitu yang memiliki indikasi fake bid. Seperti itu sih Pak Franco. Memang kalau untuk bid offer sendiri butuh jam terbang kali ya untuk bisa cukup memahaminya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin satu lagi Mas. Boleh. Kalau kita beracuan ke chart 1 menit itu kurang valid atau seperti apa ya Mas kalau dari pengalaman Mas Iban? Karena kalau saya biasanya pengalaman kalau 5 menit itu penurunannya itu kadang udah terlalu dalam gitu. Kalau dari Baik. pengalaman Mas Iban sendiri seperti apa ya? Jujur saya nggak pernah pakai chart 1 menitan, jadi nggak bisa menjawabnya karena belum berpengalaman ataupun 3 menitan. Jadi yang saya gunakan hanya chart 5 menitan. Memang setiap chart itu pasti ada kelemahannya masing-masing. Jadi memang kalau menurut saya itu untuk chart itu sendiri lebih
digunakan yang memang cocok untuk diri kita sih. Oh, Seperti itu, Pak. Kalau memang cocoknya di 1 menitan, gunakan 1 menitan. Tapi kalau cocoknya 3 menitan, 5 menitan, atau 10 menitan, gunakannya ya chart itu gitu. Supaya kita belajarnya itu terstruktur. Oh, saya memang menggunakan chart ini. Jadi setiap saat kita bisa improve gitu di chart tersebut. Seperti itu sih, Pak. baik. Terima kasih, Mas Iban. Baik. Chandra. Oke, terima kasih Pak Franco pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikutnya dari Ibu Sela. Ya, silakan Ibu Sela. Halo, selamat siang Ibu Sela. Oke, halo. Oke, kita ganti ya, tidak ada suaranya. Kita ganti berikutnya ke Ibu Dina. Ya. Halo, selamat siang Ibu Dina. Oke, nampaknya masih malu-malu ya, dua penanya kita yang dari sisi wanita. Belum ada suaranya. Oke, kita ganti lagi mungkin karena belum ada pertanyaan, belum ada suaranya. Kita ganti lagi dari Bapak Budianto, boleh? Halo, selamat siang Pak Budianto. Oh, oke. Bentar ya. Ini Pak Budianto belum ada jawaban. Nah, itu di chat Ibu Sela mulai muncul nih. Kita ganti dulu ya ke Ibu Sela ya. Halo Ibu Sela, selamat siang. Iya, selamat Halo. siang Mas Iban. Mas mau Baik, nanya, selamat kalau siang. tips untuk pekerja kantoran scalping itu gimana ya Mas? Yang tepat ya tradingnya ya Mas? Baik, Itu sih baik. paling. Oke. Terima kasih Mas. Jadi, iya, baik. Karena saya dulu juga kerja dan sambil trading gitu waktu itu, tapi memang perlu diperhatikan bahwa kita harus tahu dulu jenis pekerjaannya seperti apa, apakah memang pekerjaan yang bisa banyak waktu luangnya, atau memang pekerjaan yang harus fokus saat mengerjakannya, seperti itu. Jadi memang time management-nya harus baik untuk bisa trading saat bekerja. Jadi perlu diperhatikan juga waktu itu saya memang bekerjanya sebagai analis lab. Jadi kebanyakan kerjaan yang saya lakukan adalah menggunakan alat dan saya tinggal nunggu aja. Nah, apakah pekerjaan Ibu Sela lebih banyak spare time-nya atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, utamakan memang kalau tadi scalping ya, scalping di kerja kantoran ya. Nah, scalping ini ada waktu-waktu pentingnya tersendiri di mana scalping itu bisa meningkatkan probabilitas keberhasilan karena wave naiknya itu tinggi, itu di jam 9 sampai 9.15 atau 9.30. Nah, kalau memang mau mencoba scalping, cobalah di jam-jam tersebut saja, gitu, yang memang volatilitasnya tinggi dan wave naiknya bisa lebih mudah kita ikuti, gitu. Nah, oleh karena itu, sebelum jam 9, utamakan dulu bekerja ya. Kalau memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan di jam 9 tersebut, jangan sekali-kali coba untuk scalping karena ya kita sebagai karyawan memang prioritas utama kita adalah pekerjaan kita. Jadi kalau mau scalping, utamakan pekerjaan dulu, harus selesai. Seperti itu sih. Jadi memang harus di jam-jam yang tadi 9 sampai 9.15 atau 9.30. Usahakan di jam-jam tersebut saja. Begitu sih. Kalau mungkin tips yang bisa saya berikan. Boleh nambahin satu sebentar ya Mas.
Boleh, Berarti boleh. Baik. Mas Hiban ini juga pekerja kantoran ya Mas selama ini ya? Dulu, Oh dulu. tahun lalu. Iya, waktu tahun Oh, kemarin. terus kemudian kalau malam-malam gitu selalu ngelihat saham apa aja yang mau dibeli atau pas hari itu Mas? Baru. Biasanya, iya. Saya biasanya pas hari itu dan juga waktu sorenya sih. Biasanya saya review tuh sore-sore begitu. Jadi kalau malam saya istirahat gitu sih. Kalau dulu. Udah cukup sih Mas. Makasih banyak Mas Hiban. Baik, Bu Oke, Sela. makasih Bu Sela pertanyaannya. Berikutnya mungkin jadi pertanyaan terakhir juga nih. Mohon maaf ya, nggak bisa semuanya kejawab nih. Ada 14 orang yang raise hand. Mohon maaf banget nggak bisa kejawab semua. Kita coba pertanyaan dari Bapak Satrio. Boleh? Halo, selamat siang Pak Satrio. Ya, selamat siang. Udah masuk. Sudah. Mas Giban, saya ingin menanyakan ini. Ini kan mulai 1 Maret kan rencana mau ada materai ya, 10.000 Oh iya, baik. transaksi. Nah, itu untuk scalping itu nanti strateginya gimana ya? Kalau baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Satrio, untuk scalping sendiri strateginya sebenarnya saya nggak berubah karena memang yang saya gunakan untuk scalping itu modalnya ada di atas itu, jadi kurang lebih bakal sama. Memang kan itu untuk materai sendiri berlakunya per 1 trade confirmation ya. Jadi bukan per transaksi, tapi per 1 trade confirmation. Jadi per hari. Kalau per hari mencapai 10 juta, itu biaya materainya 10.000. Seperti itu sih yang saya tangkap. Jadi iya, paling cuma berpengaruh di situ aja. Ya, artinya kita tetap transaksi seperti biasa, cuman ya artinya keuntungan atau profitnya harus diperhitungkan materai juga ya, Mas ya. Per hari berkurang 10.000, iya. Ya, Begitu betul ya kan? Mas Chandra ya? Kalau Betul. penangkapan saya, iya. Kalau yang saya baca juga per trade confirmation sih. Kalau misalnya transaksi di hari itu di atas 10 juta, baru dikasih yang ada materai kena 10.000 tadi. Iya, jadi Bukan bukan per setiap transaksi. transaksi di atas 10 juta materai 10.000, bukan ya Mas ya? Iya, Iya. satu TC aja. Iya, jadi per hari 10.000. Begitu sih Pak Satrio. Betul. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaan Pak Satrio. Ini banyak yang sering misleading atau miskom juga nih yang pas 10.000 itu nih. Kan Iya, udah pada benar. panik nih. Aduh, per transaksi 10.000 nih ya kan. Cuan juga sampai 10.000 misalnya gitu kan. Iya, dari tahun lalu ya itu wacana. Iya, cuman sosialisasinya mungkin belum gencar Kurang. ya ke Iya, benar. masyarakat. Soalnya ini juga masih bakal berlaku nanti kalau nggak salah di bulan Maret atau April ya, aku lupa. Maret. Oke. Maret ya. Nanti kita bakal banyakin ini sih edukasi tentang tentang materi tersebut nih ke sosial media Baik. kita ataupun ke Itu. email juga. Benar. Ya, oke, mungkin itu aja nih Mas Iban. Terima kasih atas Baik. waktunya sudah ngobrol-ngobrol sampai hampir setengah 12 nih Mas Iban. Terima kasih banget materi Terima dan kasih juga kembali, waktunya, sharing-sharing sessionnya. dan Mungkin minggu sahabat depan Miriam. boleh request kita Request materi itu. rekaman live trading mungkin Mas lagi Oh, trading gitu. Nah, oke. kan seru Nanti juga tuh. saya coba deh. Soalnya Oke. udah jarang bikin juga, jadi Buat masukan aja sih Mas, kalau enggak juga nggak Oke. apa-apa. Siap. Oke, mungkin aku kembalikan ke Glenda. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Chandra dan juga Hiban. Wah, banyak banget yang nanya. Terima kasih buat semuanya hari ini. Tapi sayangnya memang nggak semua bisa dijawab ya, karena keterbatasan waktu. Tapi terima kasih banyak. Jangan lupa masih ada kesempatan untuk mentorship sama Hiban 1 kali lagi di minggu depan. Dan juga tentunya siang dan sore hari ini ada mentorship dengan Pak Ilham dan juga Pak Yudi Chen. Jangan sampai ketinggalan, sahabat Mira Aset. Sampai jumpa lagi nanti siang dan juga minggu depan sama Hiban. Terima kasih.